Selamat datang di Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Di awal tahun pembelajaran, saya menyebarkan angket asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif literasi dan asesmen diagnostik numerasi. Tujuannya supaya saya sebagai wali kelas lebih mengetahui keadaan anak didik saya tentang kepribadiannya maupun di bidang akademik. Saya juga menyebarkan angket tentang gaya belajar supaya saya bisa mengelompokkan mereka ke dalam kelompok belajar, apakah secara visual, auditorial, maupun kinestetik. Perkenalkan, saya Novi Aprianti, guru kelas 5 SDN 4 Payung Agung, Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Semuanya, alhamdulillah luar biasa Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan Rafli pimpin berdoa. Silakan di depan. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semuanya Hadir semuanya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu tentang cahaya dan sifatnya. Tujuannya yaitu supaya peserta didik bisa mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan ataupun observasi. Namun sebelum itu Ibu ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatan kelas saat belajar? Apa saja? tidak boleh ngobrol. Ya. Sebelum belajar kita breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Dibuka tutup, dibuka tutup. Bertepuk tangan. Dibuka tutup, dibuka tutup. Sambil berpegang, dibuka tutup, dibuka tutup. Sambil tertawa, dibuka tutup, dibuka tutup. Teriak hore, hore. Terima kasih tepuk tangan. Kalian tahu sumber cahaya terbesar di dunia apa? Matahari. Oke, matahari. Kalian bisa membedakan saat malam hari mati lampu, apakah kalian bisa melihat? Tidak. Namun pada saat siang hari, kenapa kalian bisa melihat? Karena ada matahari. Karena ada matahari. Kenapa matahari bisa membuat kita menjadi melihat? Karena ada cahaya yang dipantulkan oleh matahari ke mata kita, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar. Kenapa kita bisa melihat benda-benda di luar dari kaca? Tapi kenapa kita tidak melihat benih? Kenapa kita tidak bisa melihat benda yang terhalang oleh tembok?
itu pada itu gelap ya. Terus ada yang juga sama. Berarti kenapa kita bisa melihat benda bening? Bisa melihat benda yang dari benda bening? Karena cahaya itu bisa menembus benda bening. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat benda yang berada di luar tembok? Karena apa? Karena cahaya tidak bisa menembus benda tembok. Ya, tembok itu bukan bening. Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan gaya belajar yang kemarin sudah kalian isi anketnya ya, tentang gaya belajar kalian. Oke, coba siapa yang gaya belajarnya secara visual? Siapa? Siapa yang visual? Angkat tangannya. Oke, siapa yang gaya belajarnya dengan auditori? Auditori, iya. Dan yang kinestetik siapa? Oke, sekarang silakan buat kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk berikutnya, Ibu akan menayangkan video tentang sifat-sifat cahaya. Untuk itu, dimohon kalian menyiapkan fokus ya, harus fokus. Siapkan penglihatannya, siapkan pendengarannya untuk melihat tayangan video berikut. Tentang cahaya dan sifatnya. Selamat belajar. Bagaimana cahaya terangkat? Pertama ada bayangan. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Kita jernih dan bagaimana apalagi terbentuk? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Kalau mana terlihat lebih dekat karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Dari video yang barusan dilihat, siapa yang mau mengemukakan apa yang tadi dilihat? Ya, siapa? Apa? Bagaimana? Apa? Oke, cahaya dapat dipantulkan. Ada lagi? Oke, replik. dapat dibelokkan. Cahaya dapat dibelokkan. Siapa lagi? Ya. Oh iya, cahaya bisa merambat dengan lurus. Apa lagi? Oke, cahaya dapat dipantulkan. Oke. Jadi ya betul. Jadi tadi sifat-sifat cahaya itu yang dibahas dalam video. Tadi ada cahaya itu bagaimana? Dapat merambat dengan lurus. Lalu yang kedua, nah ya dapat menembus benda bening. Lalu cahaya dapat dibelokkan. Untuk kelompok yang belajarnya visual, Ibu akan memberikan kalian gambar dan tolong diamati baik-baik ya gambarnya. Jadi lihat, perhatikan, ini ada gambar matahari, terus masuk ke dalam cermin atau jendela. Nah ini bagaimana sifat cahayanya? Merambat dengan lurus. Lalu ada ini, apa ini? Gelas, lalu dimasukkan pensil. Cahaya dapat dibelokkan. Ya, lalu yang ini adalah cahaya kelompok yang auditori ya, dengarkan Ibu. Jadi ini ada cahaya yang merambat dengan lurus. Jadi cahaya, sifat yang pertama itu cahaya dengan lurus. Jadi ini ada lilin, kemudian diarahkan ke kardus yang bolong, lalu merambat dengan lurus ya. Terus ini ada cahaya yang di tengahnya disimpan gelas, kemudian dikasih senter. Cahayanya bisa menembus kepada benda bening. Lalu yang berikutnya
sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya itu bisa dipantulkan. Jadi jika cahaya diarahkan ke cermin, maka akan ada bayangan cahaya di dinding misalnya. Ya, berarti itu sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahayanya bisa dipantulkan. Kemudian ada gelas yang dimasukkan ke pensil. Kemudian bentuk pensilnya jika dilihat dari luar, maka akan seperti background. Maka ini cahaya sifatnya bisa dibelokkan atau dibias. Untuk yang kinestetik kita akan praktek. Ini ada sebuah gelas dengan yang sudah diisi air ya. Jadi ini gelas yang sudah diisi air. Kita masukkan pensil ke dalamnya. Oke, apa yang kalian bisa lihat? Bagaimana? Oke, bagaimana ini sifat ini? Bagaimana ukuran pensilnya? Jadi besar. Ya, jadi lebih besar. Lalu lihat dari samping. Bagaimana? Tidak lurus. Lurus atau tidak? Tidak. Karena ini salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibelokkan atau dapat dibiaskan. Oke, sekarang kita mengadakan tugas, yaitu yang suka menggambar boleh menggambar, yang suka menulis silahkan boleh menulis, dan yang ingin berbicara, yang suka berbicara di depan kelas, boleh nanti berbicara di depan kelas ya. Nah ini silakan. Nah ini yang suka menggambar. Dibelokkan atau dibiaskan. Berikutnya Ibu akan mengevaluasi. Ibu sudah punya soal, ya tolong kalian kerjakan. Soal ini berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Dikerjakan dengan teliti ya. Semua materi tentang sifat cahaya, apakah semuanya sudah dimengerti? Apakah masih ada yang kesulitan atau masih ada kendala tentang materi sifat-sifat cahaya tadi? Sudah dimengerti semuanya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulan hari ini bahwa sifat-sifat cahaya itu ada beberapa ya yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa cahaya merambat dengan lurus, lalu cahaya bisa menembus benda bening, lalu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, terus cahaya dapat dipantulkan. Kegiatan untuk hari ini telah selesai. Saatnya kita pulang. Namun sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Rafli tolong dipimpin. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa